Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Kopi Bang Icar. Kopi Bang Icar ini Pak Iqbal, Bung Iqbal adalah singkatan dari komunitas obrolan positif dan inspirasi. Ya, semoga saja dengan obrolan-obrolan ini kita mengharapkan lahir ide-ide atau inspirasi-inspirasi, dan itu bisa menjadi sugesti bisa menjadi inspirasi bagi banyak kalangan di masyarakat kita. Sekarang ini saya berada di Kopi Hati, ya, jadi salah satu kafe di kawasan perkotaan Bulukumba ini, dan tentu ini menjadi rujukan anak muda ya hari ini untuk hadir di tempat ini dalam rangka ngobrol-ngobrol juga sambil ngopi di Kopi Hati. Baik, saya juga bertemu dengan kawan saya. Beliau adalah Bung Iqbal, salah satu pimpinan partai politik di Kabupaten Bulukumba ini, dan yang menarik adalah bahwa Bung Iqbal ini adalah ketua partai yang sudah 4 periode ya. 4 periode ya? 4 periode. 4 periode itu sejak tahun 2000. Sejak Partai Hanura 2007. Ya, 2007 berdiri kan? Sejak berdiri ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Masih sampai sekarang. Nah, kemudian Bung Iqbal ini menjadi idola juga di kalangan anak muda kita di apa namanya? Di highlight anak muda ya. Ya, tentu yang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bung Iqbal soal soal banyak hal ya saya tentunya. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin tahu kehidupannya Bang Iqbal ini, lahir di mana, kira-kira masa kecilnya di mana, dan tentu ya sampai kuliah di mana lah, kira-kira begitu. Mungkin bisa disampaikan ke kami semua ini sebagai orang yang mengidolakan Bang Iqbal. Ya, terima kasih Kakanda Pak Syahrini. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Gitisan yang saya cintai, saya bahagiakan. Bincang-bincang pada siang hari ini, sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa beliau ini adalah sosok yang saya kagumi, saya idolakan sebagai tokoh pemuda. Ya, terima kasih. Tentu ya seperti itu, karena memang keseharian dan teman-teman juga mungkin menyaksikan kalau saya itu selalu mengidolakan kaum ini. Wah, luar biasa. Saya tersanjung juga nih diidolakan, padahal saya tidak merasa diidolakan. Selanjutnya mungkin ya betul, basic kita sebenarnya sama-sama di partai politik. Ya. Yang membedakan adalah partainya saja. Partai saja, betul. Tapi tujuan luhur dari partai kita saya rasa sama. Sama. Dan tadi saya diminta sedikit terkait lahir di mana, kegiatan apa, seperti apa. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana kakaknya. Bapak saya seorang guru. Ya. Terus di politik juga ini saya tidak pernah terinspirasi sedikit pun. Natural, alami aja. Alami aja. Tapi kembali ke yang sekolah tadi, sekolahnya di mana? Saya mulai dari SD di Bulukumba. Oh, di Bulukumba. Pernah waktu SMP saya ke Sinjai. Oh, sampai nyebrang kampung. Ya, terus SMA kembali lagi di THD, terus kuliah ini yang terputus-putus. Ya. Dan selesai alhamdulillah di Fatima. Oh, di Fatima. Universitas Bosowa sekarang. Ya. Ya. Jadi modal saya sebenarnya untuk berkiprah di partai politik, kalau basic dari sekolah dan kampus itu memang sangat jauh kan. Iya. Alhamdulillah, mungkin karena suatu kepercayaan yang diberikan oleh suatu organisasi, sampai saya bisa memanage sampai 4 periode. Ya. Mungkin karena cara saya memanage partai ini, dan tidak pernah selama saya memimpin partai ini tidak pernah ada kisruh. Oh, tidak pernah ada kisruh. Itu bagaimana triknya itu supaya nggak ada kisruh di antara teman-teman sendiri? Ya, kita harus memiliki beberapa hati. Iya, beberapa hati ya. Beberapa hati. Tidak boleh. Ini berlaku untuk kalangan kaum bawah. Oh iya. Itu lain. Oh lain, beda.
Kalau di politik semua kita harus terima. Ya. Tidak bisa, harus memang sangat selektif. Wah, saya harus belajar ini sama Bung Iqbal nih. Kayaknya kan harus. Ya karena 4 periode terbukti. Ya terbukti ya. Meskipun sebenarnya Partai Hanura di Sulsel itu baik di DPP selalu menuai polemik. Polemik ya pasti. Partai ada polemiknya. Sangat sering kisru ya Partai Hanura. Tetapi kalau lokal Kabupaten Bulukumba alhamdulillah selalu kondusif. Iya. Siapapun terganti di DPP, di DPD, Hanura Bulukumba itu selalu iya, ada saja. Saya pantau juga seperti itu. Kalau DPD ini kan selalu ini ya. Waduh, setiap tahun. Hampir setiap saat pergantian pimpinan. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya Bulukumba nggak goyah. Ini kan cara memanage. Ya saya kira ini cara memanage. Oke. Itu yang paling penting. Adapun seperti apapun hasil yang kita dapat, kita harus yang paling utama itu adalah keterbukaan. Keterbukaan sesama kader. Tidak boleh ada yang hitam tutupi. Itu yang paling penting. Tapi tetap merujuk kepada aturan organisasi dan peraturan anggaran dasar dan peraturan organisasi yang ada. Mungkin seperti itu Kak. Ya, saya perjalanan di ada tadi yang menarik ini. Kata kuncinya tadi adalah bahwa berbagi hati. Ini luar biasa. Ya. Apa bagaimana? Kita harus memiliki banyak hati. Banyak hati ya? Banyak hati. Banyak hati. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita monoton kepada salah satu atau salah seorang atau kepentingan itu disalurkan hanya kepada kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok kecil ya. Kelompok itu memang riskan. Kalau saya ya selalu mengedepankan dialog, memanggil dari hati ke hati. Ya. Seperti kopi hati ini. Iya, kopi hati. Kita kopi di sini, tagline-nya saya rasa cukup bagus juga. Ya. Menyejukkan hati. Ya. Jadi sudah sangat tepat kita bicara hati pada hari ini. Tepatnya juga di kopi hati. Iya, saya kira betul. Nah, seperti itu kan. Jadi itu aja yang saya lakukan. Keterbukaan, transparansi terkait mengenai masalah biaya dan sebagainya. Semua itu saya nggak pernah mencampuri terlalu jauh memang. Iya. Batasannya jelas. Bendahara kapasitasnya sekretaris dan itu kita kasih porsinya. Luar biasa. Ini manajemen kepemimpinan yang penting dalam keterbukaan. Oke, baik. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua juga. Oke, sebagai pimpinan partai politik, ya tentu bagaimana kira-kira ini Bung Iqbal melihat pemerintah hari ini. Kan kita ini baru-baru sudah pilkada dan tentu Hanura tidak berada pada barisan pendukung pengusung ya. Tetapi bagaimana Anda melihat ini pemerintahan? Paling tidak secara objektif menurut Bung Iqbal ini. Saya pertama meskipun saya tidak pada barisan pemerintah waktu pilkada. Ya. Tetapi saya melihat ruang untuk Kabupaten Bulukumba itu besar saatnya sekarang. Saatnya sekarang betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Bupati kita ini punya visioner ya. Jaringan, network dan sebagainya beliau miliki. Ya. Tidak ada lagi variabel politik yang tidak dimiliki oleh Anita. Ya. Nah, kalau sisi itu saya merasa keyakinan untuk bisa. Memang sedikit ada kendala di kita, tapi cuma bukan Kabupaten Bulukumba. Ya, terkait dengan masalah pandemi, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Itu yang menjadi itu. Tapi kalau kita merasa yakin terhadap pemerintahan kita hari ini, saya mengatakan pernah di satu kali di BTV saya juga diundang. Saya mengatakan bahwa Andi Uta ini bisa menjadi malah calon gubernur. Ya. Beliau ini bisa levelnya sudah ke gubernur sebenarnya. Karena kapasitasnya beliau ini sangat bisa, mampu. Jadi beliau seorang pengusaha. Ada harapan ya, ada harapan. Itu ada yang tagline-nya, harapan baru. Harapan baru. Seperti itu. Jadi saya kepada teman-teman masyarakat Bulukumba kalau sempat melihat ini, pesan moral dari saya sebenarnya adalah kapan lagi kita memiliki bupati seperti ini? Karena saya lihat beliau orangnya juga mau terbuka. Komunikatif beliau ini. Beliau mau bekerja. Jadi tidak ada celah bagi saya. Malah cara kerjanya lebih cepat. Cuma yang disayangkan teman-teman sebagian khususnya para aktivis LSM. Iya, betul. Itu kalau gimana? Itu kalau bisa sudahlah. Bagaimana kalau teman-teman aktivis sekarang ini beralih posisi kepada kalau dia contoh jangan terlalu banyak menonton kepada aktivis mengkritisi pemerintah. Iya. Kritik boleh, tetapi jangan narkis. Tetapi tidak, maksudnya seperti ini kan. Kita melihat contoh potret di daerah Jawa Barat. Di sana itu kebanyakan aktivis, dia lebih bagus mendampingi salah satu dinas atau pengusaha-pengusaha atau UKM-UKM untuk pendampingan. Pendampingan.
daripada dia bercelote, mengkritisi, tidak ada manfaat. Ya. Pemerintah tidak bisa jalan. Tetapi kalau dia memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap pemerintah daerah, solusi, memberikan pendampingan terhadap setiap pelayanan publik contohnya, ini saya rasa lebih membangun. Masyarakat juga mulai simpati. Ya. Nah, kalau mau dibiarkan seterusnya seperti ini, Kak, kapan kita bisa membangunnya? Kapan kita bisa membangun? Beri kesempatan kepada pemerintah hari ini. Ya, terus kasih waktu per semester kah, per 1 tahun kah, baru kita sama-sama evaluasi. Iya, seperti itu. Betul. Jadi ada solusi ya? Ada solusi. Betul. Jadi harapannya untuk adik-adik ini ya tetaplah kritis, tetapi beri kesempatan dulu pada pemerintah untuk melaksanakan agenda-agendanya, program-programnya, lalu kemudian kita bisa mengevaluasi, memberi penilaian di setiap akhir tahun atau di awal tahun, ya kan seperti itu. Ya, seperti itu Kak. Jadi saya lihat karena beliau wakilnya juga sejuk. Ya, sejuk. Di mana ini saya lihat orangnya sejuk. Ya. Mungkin karena sedikit ada basic agama, beliau juga bagus dari sisi keagamaan. Ya. Jadi saya rasa dua tokoh yang bersatu menjadi suatu variabel politik yang sangat matang. Ya. Sangat matang menurut saya. Sisa sokongan dari masyarakat sendiri, teman-teman aktivis dan LSM sebagainya, ayolah. Ya. Oke. Ya. Saya kira itu saran dan masukan solusi yang ditawarkan oleh Bung Iqbal untuk adik-adik kita yang memberi saran dan kritik yang sifatnya membangun juga kepada pemerintah. Saya tertarik juga tadi itu soal soal bahwa pemerintahan Andi Uta ini di Bulukumba sudah bagus, tapi kita ada kendala secara umum sebenarnya. Itu diakibatkan karena adanya pandemi COVID, sehingga banyak refocusing anggaran. Menurut Bung Iqbal, ini soal kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah-daerah soal PPKM, gimana menurut Bung Iqbal? Karena ini sudah anggaran yang di-cover oleh APBN itu kurang, ya, karena refocusing, ditambah PPKM yang mempersempit ruang gerak masyarakat. Ya contoh aja nih, kita ada di sini ya, jam 8 malam nggak bisa lagi masuk ke kafe seperti ini atau warteg seperti ini, ya kan? Jadi memang begitupun ruang-ruang ekonomi lainnya ini terbatasi, ya. Kalaupun kita berharap, ya, kalaupun kita juga menginginkan tidak terjadi lonjakan COVID, ya, yang kena COVID. Bagaimana menurut Bung Iqbal melihat kebijakan ini? Ya tentu kita prihatin. Sejak COVID ini hadir kan, dulu pernah saya sampaikan bahwa anggaran pemerintah ini sudah menghabiskan 1.000 triliun lebih, Kak. Ya. Jadi kembali lagi kepada masyarakat sendiri membantu pemerintah untuk menjalankan protokol COVID itu sendiri. Ya. Kita juga merasa canggung, merasa aneh. Orang mengatakan tidak ada COVID, tapi rumah sakit juga penuh. Banyak yang meninggal. Ya. Memang tiba-tiba ada teman. Tadi pagi saya dikabari ada kawan kita meninggal. Nah, saya padahal 2 minggu lalu saya teleponan sama kawan kita ini. Nanti dikasih kabar, katanya stroke ya. Innalillah. Jadi mau gimana lagi kita mau ya. Banyak kawan-kawan ini teman-teman yang kemarin kita masih sama ngopi, tiba-tiba besok ada kabar buruk. Iya. Jadi selama pandemi ini yang trending topik sebenarnya bukan mengenai masalah pemerintahan, bukan masalah kriminalisasi. Tetapi yang trending topik hari ini semua di media sosial itu adalah kematian. Ya. Di mana-mana, setiap detik menit itu ada informasinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sangat menyedihkan pada hari ini. Jadi pertanyaan kau ini kalau saya kembali kepada individu kita masing-masing pada hari ini untuk memperkuat imun. Ya. Mudah-mudahan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini segera berlalu. Oke, baik, kita sama-sama doakan semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir ya. Atau segera berlalu lah. Karena kan tidak ada situasi atau masalah yang tidak ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Tapi itu tergantung ikhtiar kita masing-masing ya. Atau ikhtiar pemerintah bersama dengan rakyatnya, bersama dengan masyarakat seluruhnya ya. Saya kira itu. Karena ini soal dunia saya kira, bukan hanya soal Indonesia. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Bisa saya bertanya kembali dong sama Kak Kanda? Oh bisa ya. Harus. Tapi Kak Kanda ini dari awal saya selalu di mana-mana mengatakan Kak Kanda itu sangat kagumi. Gimana? Saya sangat kagumi. Jangan dikagumi dong. Ya harus. Mengagumi itu orang kan nggak bisa, ya kan? Ya. Saya
punya doa khusus buat Kakanda. Iya, iya. Dan harapan Kita aminkan, saya aminkan. Oke. Kakanda ini harus mau tidak mau harus tampil di pemilu berikutnya di DPR. Amin. Apakah itu di provinsi atau di DPRD? Amin, Itu amin. enggak soal. Iya, iya. Tapi amin, yang amin. kita harapkan adalah Kakanda harus tampil. Amin, amin. Amin. Dulu pada periode lalu, Ya. Kakanda juga ini sama dengan barisan pemerintah. Iya. Tetapi kelihatannya anak tiri dari pemerintahan. Iya. Sama Itu Hanura. soleh. Sama dengan Hanura dulu ya. Iya, iya. Anak tiri. Sekarang ini saya lihat melihat lebih objektif, santai melihat ini. Saya rasa insya Allah Kakanda memang lebih matang. Oke. Oh, menghadap ke sini aja, nggak usah ke sana karena itu soleh. Ya. Jadi bagaimana Kakanda trik-triknya sehingga harapan dari kawan-kawan, Ya. itu harapan saya juga. Ya, ya. Meskipun kita beda partai, Iya. ya kan? Iya. Harapan Ya, dari kita saya- saling mendoakan lah. Iya. Kalau soal itu kita saling mendoakan. Belanda juga masih jauh, ya. Jadi kita pikir-pikir lagi, ya. Kita rencanakan dengan baik. Ya, semoga semua itu bisa kita dipanjangkan usianya lah kita semua ini sehingga bisa menghadapi konstelasi pilkada dan pemilu liga selanjutnya. Ya, 2 tahun masih panjang, 2024. Ya, lebih baik kita sekarang ini saling menguatkan sama teman-teman, sama warga, ya, supaya kita bisa memperkuat imun kita menghadapi COVID-19 ini atau Corona ini ya. Ya. Demikian saya kira teman-teman, sahabat semua sahabat Kopi Bang Icar, semoga saja kita bisa menyaksikan video-video saya selanjutnya, konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.